Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan fikrati wa miqyasani amali wa masrani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, memberikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, memberikan kepada kita sebuah cahaya Islam. InsyaAllah kita pahami bahwa ini adalah agama yang benar, dan InsyaAllah Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga setelah datangnya Rasulullah Muhammad SAW yang membawa agama Islam, yang menyebarkan agama Islam, dan kemudian menjadikan agama Islam sebagai satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah. Dan kita berharap bahwa pengakuan kita tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada tandingan selain Allah, ini membuat kita untuk menjadi salah satu hamba-hambanya yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah kita menjadi mengenal seperti apa itu kebaikan, karena beliau adalah penghulu segala kebaikan. Beliaulah yang memperkenalkan kita bagaimana untuk menuju pada surganya Allah, baik secara ucapan, baik secara perkataan, ataupun secara perbuatan. Maka tidak ada satupun kebaikan-kebaikan selain dicontohkan oleh beliau. Maka kita sebagai umat muslim wajib mengikuti apa yang telah disampaikan oleh beliau, mengikuti di belakang beliau, mengakui beliau sebagai seorang nabi, dan tidak hanya mengakui beliau sebagai seorang nabi, mudah-mudahan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kelak nanti dikala tidak ada naungan selain daripada naungan Allah, maka kita bisa berada di barisan belakang Rasulullah dan masuk ke dalam surga yang sama, dan mudah-mudahan mendapatkan kenikmatan yang sama. Amin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian dan insyaallah ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi pada hari ini senang sekali bisa berjumpa, bermuajahah, dan sedikit berbagi tentang Islam. Kita harapkan apapun yang kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat di dalamnya, dan mudah-mudahan malaikat-malaikatnya diturunkan kepada kita agar kita mendapatkan sebagian daripada pahala yang Allah sediakan demi untuk berbuat kebaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan sebelumnya, nama saya Felix Xiao. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dian tadi, memang mungkin agak-agak merasa aneh, mungkin agak-agak merasa heran karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Karena kalau biasanya ngelihat orang yang matanya sipit, yang kepikirkan orang Cina. Betul begitu Ibu sekalian? Ya, jualan elektronik. Betul begitu Ibu sekalian? Maka kalau saya melihat orang yang matanya sipit terus berdiri di depan masjid ngomong Islam, rasanya agak-agak aneh. Betul begitu? Nggak pakai peci lagi, nggak pakai baju koko, nggak pakai jubah, pakainya baju batik. Jangan-jangan salah undangan, kan gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan memang beginilah yang saya memang tampilkan di tengah-tengah publik, bukan bermaksud untuk tidak takzim, bukan bermaksud untuk tidak menghormati. Mudah-mudahan jauh daripada itu. Tapi apa yang saya sampaikan dengan tampilan ini tidak lain dan tidak bukan karena memang muslim itu kan tidak hanya orang-orang yang sudah paham, Bapak Ibu sekalian. Karena tatkala saya melihat di tengah-tengah umat, ternyata banyak sekali orang-orang yang belum mau pergi ke masjid. Orang-orang yang bahkan mereka nggak tahu seperti apa masjid, karena dalam pikiran mereka masjid itu hanya untuk orang-orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang kayak begini. Misal, kalau subuh-subuh kita lihat di masjid, yang banyak datang ke masjid orang-orang yang masih muda atau yang sudah tua? Yang sudah tua atau yang masih muda Bapak-bapak sekalian? Yang sudah tua. Masjid jauh daripada anak muda.
Masjid jauh daripada orang-orang penerus daripada generasi-generasi kita, penerus daripada umat. Kenapa? Karena Islam sudah mulai dimaknai bukan sebagai agama-agama anak muda. Mereka takut pergi ke masjid karena mereka katakan masjid hanya untuk orang-orang tua. Bahkan di kalangan kita, beberapa masjid kadang-kadang anak-anak lari-larian di masjid kita marahin, kita suruh keluar, kita suruh pulang. Nah, yang saya berusaha lakukan Bapak Ibu sekalian adalah menjangkau orang-orang yang nggak pergi ke masjid, menjangkau orang-orang yang memang mereka asing dengan Islam, mereka asing dengan masjid. Dan orang-orang kayak begini cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Contoh, percaya atau nggak percaya, ketika saya mulai main Twitter ketika tahun 2011, ada yang nanya, kok dakwanya di Twitter sih, bukan dakwanya di dunia nyata? Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, saya dakwah di dunia nyata dari dulu, dan saya juga nyata, gitu kan ya. Tapi masalahnya teknologi berkembang Bapak Ibu sekalian, teknologi berkembang, dan zaman sekarang orang lebih takut nggak bawa HP daripada nggak bawa dompet. Benar begitu? Lebih takut HP-nya hilang daripada imannya hilang. Benar begitu ya? Nah, maka ketika orang bawa kemana-mana HP ini menjadi suatu barang pertama yang bisa melalaikan dia dari Islam, sekaligus bisa mengingatkan dia tentang Islam. HP menjadi sebuah alat yang memang langsung dakwah diterima di situ. Nah, karena itulah saya mulai berdakwah lewat Twitter, dan hasilnya ternyata memang luar biasa. Tatkala kita berdakwah lewat Twitter, itu lebih efektif dalam beberapa hal daripada kita berdakwah langsung face to face, daripada kita dakwah langsung bertatap muka. Contoh, kita nasihati orang lewat Twitter untuk berhijab, untuk pakai kerudung, dan untuk pakai jilbab. Itu kita dakwah sekali tweet misalnya, itu bisa kena 100.000, bahkan 200.000, bahkan 300.000 orang yang kemudian melihat dakwah kita. Yang berubah banyak. Belum tentu ketika langsung bertatap muka kita ngomong begitu dia mau nurutin. Lah kenapa? Kalau bertatap muka ada rasa malu, ada rasa emosi, ada ego yang bermain di sana. Tapi kalau dia baca, itu seperti sebuah nasihat saja. Dan percaya dan tidak percaya, tatkala saya main Twitter itu bapak-bapak sekalian, ada orang yang nanya begini, Ustaz, sholat Jumat bagi laki-laki itu hukumnya sunnah atau wajib? Percaya nggak Pak? Ada yang nanya begitu, hukum sholat Jumat bagi seorang laki-laki muslim itu sunnah atau wajib? Sampai-sampai saya bilang begini, ini pertanyaan main-main nih. Dia bilang enggak, saya serius Ustaz, tolong jawab ini sunnah atau wajib, karena dia enggak tahu. Ini kondisi umat muslim, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, yang bagi kita mungkin yang sering ke masjid kita ketawa ketika kita mendengar yang semacam ini pertanyaan. Tapi ternyata pertanyaan ini memang ada. Nah, karena itulah pada hari ini kita akan sedikit bahas tentang satu tema, judulnya The Way to Believe. Judulnya Jalan Menuju Iman. Kenapa judulnya Jalan Menuju Iman dan kenapa lambangnya pohon? Karena memang hari ini kita akan sedikit bahas tentang pohon, Bapak Ibu sekalian. Contoh, pernah nggak kita berpikir Bapak Ibu sekalian, Islam adalah agama yang paling besar, tapi kenapa sih Islam jadi kayak begini? Pernah nggak mikir begitu Ibu sekalian? Pernah ya? Nah, kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, Allah memisalkan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Jadi sesungguhnya kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik seperti apa? Nih, kita lihat pohon-pohon di sekitar kita semuanya ini. Kalau kita lihat pohon, yang pertama kali kita lihat apanya Bapak Ibu sekalian? Daunnya, seluruh yang ada di atasnya. Batangnya yang pertama kita lihat. Batangnya besar, kokoh, teguh, kuat, nggak bergerak kemana-mana. Dari batang yang teguh dan kokoh inilah muncul banyak cabang. Cabang-cabangnya menjulang ke angkasa, kemudian menambah kemudian keteduhan daripada pohon ini. Dari cabang-cabang yang luas itu keluar ranting-ranting yang banyak. Dari ranting-ranting yang banyak itu kemudian muncullah daun-daun yang rimbun, menaungi siapapun yang ada di bawahnya, menaungi siapapun yang kemudian berteduh di bawahnya. Pohon memberikan kenyamanan. Setiap orang senang dengan adanya pohon. Setiap orang damai kalau ada pohon. Begitulah seorang muslim ibarat sebuah pohon. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Sebuah kalimat thayyibah laksana pohon yang baik juga, menerangi, menaungi, membuat nyaman, membuat damai semua orang. Maka seperti itulah harusnya seorang muslim. Seorang muslim tidak menjadi seorang muslim kalau dia malah membuat orang di sekitarnya merasa nggak nyaman. Benar begitu? Rasul katakan, al-muslimuna man salimal muslimun milisani wal yadih. Seorang muslim adalah orang yang memberikan kedamaian,
keselamatan kepada muslim yang lain melalui lisan ataupun tangannya. Artinya tangannya nggak pernah nyakitin orang, lidahnya nggak pernah nyakitin orang. Bukan seorang muslim kalau dekat dia orang sakit hati. Bukan seorang muslim dekat dia kemudian mendapatkan sebuah siksaan fisik. Enggak. Muslim enggak seperti itu. Yang lebih penting lagi Allah katakan, selain asluha sabitun, akarnya kokoh, kemudian faruha fis sama, cabang-cabangnya mengarah ke angkasa. Yang paling penting lagi apa? Tu'ti ukulaha kulahin. Mereka memberikan buahnya setiap waktu. Jadi seorang muslim puncak daripada keberadaannya adalah memberikan buah, memberikan manfaat. Bukan seorang muslim kalau tidak memberikan manfaat. Maka apa itu manfaat? Gampangnya gini, manfaat adalah kalau kita mati ada yang merasa kehilangan. Nah, itu manfaat. Jadi tandanya kalau kita sudah manfaat adalah kalau kita mati Pak, ada yang merasa kehilangan. Tapi kalau kita mati orang bersyukur, itu berarti bukan manfaat. Untung dia mati, bersyukur. Langsung seluruh orang kemudian yasinan. Yasinan bukan kemudian yasinan dia, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena orang ini biang kerok di masyarakat, tukang judi, tukang ngutang, gak pernah bayar dan sebagainya. Nah, ini gak pernah manfaat. Tapi yang perlu kita lihat, batang, cabang, ranting, daun, buah, manfaat seorang muslim itu tidak pernah terjadi kalau akarnya nggak beres. Benar atau benar Bapak-Bapak sekalian? Benar. Akar itu yang menentukan segala-galanya. Nggak kelihatan tapi menentukan segala-galanya. Nggak kelihatan namun paling penting daripada segala-segalanya. Kenapa paling penting? Karena tanpa adanya akar itu semua nggak pernah akan terjadi. Kalau akarnya bagus, mau ditebang berapa kali pun atasnya, dia tetap akan tumbuh lagi. Tapi kalau akarnya busuk, sebagus apapun pohon yang kita lihat di atasnya, nggak akan berguna. Akar di dalam Islam kita kenal dengan nama akidah. Dalam bahasa Al-Quran, dia disebut dengan iman. Iman, akidah sama saja, podoai sami mawon Bapak Ibu sekalian. Berarti kalau kita bicara akar, maka ini adalah bicara akidah, dasar daripada seorang muslim. Kalimah thayyibah yang menjelma menjadi sebuah pohon, itu semua dari akar. Wajar ketika Imam Syafi'i pernah berkata, iman adalah perkara hati. Iman adalah amal kolbu. Tidak seorang pun bisa menilai iman orang yang lain karena dia tersembunyi di dalam hati. Maka kita tidak bisa bilang, oh ini beriman banget nih, yang ini setengah-setengah lah, yang ini parah ini imannya ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia amal kolbu. Orang nggak bisa ngelihat. Tapi walaupun orang nggak bisa ngelihat iman dalam kolbu, maka ini bisa diindikasikan, kata Imam Syafi'i, dia amal kolbu tapi keluar lewat lisan dan dilambangkan dengan perbuatan. Maka kita bisa lihat orang beriman dari sholatnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dari akhlaknya, dari tata cara dia makan dan sebagainya. Inilah seorang muslim. Orang yang sholat belum tentu beriman. Orang yang puasa belum tentu beriman. Orang yang kurban belum tentu beriman. Tapi orang yang beriman pasti sholat, pasti puasa, insya Allah kurban. Itu kan ya? Itu kan di dalam Islam itulah namanya keimanan. Maka keimanan ini sangat penting. Saking pentingnya dia dijadikan dasar daripada segala sesuatu. Maka kita akan bahas pada hari ini tentang iman, akidah, akar. Dan kalau akar ini beres, apapun yang terjadi di atasnya, mau ditebang, mau diapain, insya Allah dia tetap akan kokoh. Kalau akarnya sudah kokoh, kita tes masalah apa yang ada di dunia muslim zaman sekarang. Tapi sebelum saya bahas tentang akar, saya pengen nanya dulu Bapak Ibu sekalian, percaya nggak kalau ada yang bilang Islam adalah agama yang sempurna? Percaya? Kalau percaya jawabnya agak keras. Percaya? Yakin? Benar? Kalau jawab yakin benar, jawabannya tambah keras, bukan tambah loyo. Kalau tambah loyo itu tandanya nggak yakin Bapak Ibu sekalian. Benar, yakin, benar yakin, kayaknya enggak deh. Nah itu kalau orang nggak benar-benar yakin. Yakin Bapak Ibu sekalian? Benar? Allah juga sudah bilang begitu. Al yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, telah kucukupkan bagimu nikmat dariku nikmat dariku saja, dan telah kuridhoi satu-satunya agama bagi kalian semua wahai manusia adalah Islam. Islam sempurna, nggak ada yang menandingi, nggak ada yang menyelisihi. Islam sempurna. Kalau ada yang bilang bahwa Rasulullah diutus untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam, percaya Bapak Ibu sekalian? Yakin? Benar? Rasul sendiri kemudian mendapatkan ayat daripada Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak pernah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau akan turun dan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kalau Muhammad Rasulullah saja itu sudah memberikan rahmat bagi seluruh alam, apalagi agamanya. Benar enggak? Rasulnya kan meninggal, ya kan ya? Agamanya tetap sampai sekarang. Berarti kalau Rasulnya saja memberikan kebaikan bagi seluruh alam, apalagi yang tetap tinggal ajarannya, insya Allah memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kalau ada yang mengatakan bahwa kaum muslimin adalah umat yang terbaik, percaya nggak Bapak Ibu sekalian? Yakin? Benar? Allah juga sudah bilang begitu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anda adalah umat yang terbaik. Umat terbaik di mana Bapak Ibu sekalian? Umat terbaik di Gresik? Umat terbaik di Gresik? Bukan. Surabaya? Bukan. Jawa Timur? Bukan. Indonesia? Bukan. Seluruh dunia? Bukan juga. Terbaik di mana? Seluruh alam? Salah. Di mana? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anda adalah umat terbaik yang muncul ke tengah-tengah manusia. Berarti dimanapun ada kerumunan manusia, Muslim muncul sebagai umat terbaik di sana. Coba. Berarti besok kalau manusia ada di Mars, maka muncul Muslim jadi yang terbaik di sana. Besok mungkin manusia muncul di bulan, muncul Muslim jadi yang terbaik di sana. Dimanapun manusia, kita jadi yang terbaik. Tapi pertanyaan saya sederhana, sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Oke, saya tanya, yang lebih banyak nggak makan non Muslim atau yang Muslim? Muslim. Yang lebih banyak nggak sekolah non Muslim atau yang Muslim? Muslim. Yang lebih banyak miskin non Muslim atau yang Muslim? Yang keinjak-injak BLSM, rebutan BLSM terus mati non Muslim atau Muslim? Muslim. Yang kemudian jadi TKW TKI yang kemudian disiksa-siksa itu non Muslim atau Muslim? Muslim. Yang hilang sendal di masjid Muslim juga. Kalau gitu pertanyaannya, sudah jadi yang terbaik atau belum? Belum. Kalau gitu kita tanya, ada dua kemungkinan. Ternyata ada dua kemungkinan. Satu kemungkinannya adalah kemungkinannya manusia yang salah. Dua, kemungkinannya Allah yang salah. Karena Allah bilang kita terbaik, ternyata tidak terbukti. Di antara dua kemungkinan ini, yang mana yang benar? Manusia atau Allah yang salah? Allah nggak mungkin salah. Berarti pasti manusia yang salah. Kalau gitu salahnya di mana, Pak? Karena mereka akarnya salah. Mentang-mentang baru dijelasin tentang pohon kan ya. Oke, karena akarnya salah, karena tidak istiqomah, karena tidak mau sabar, karena tidak mau syukur, karena tidak mau menaati perintah Allah. Banyak jawabannya. Tapi sebelum saya kasih tahu jawabannya apa, kenapa Muslim jadi begini, saya pengen cerita dulu sedikit tentang sebuah negeri Muslim, yang negeri Muslim ini terbesar di seluruh dunia. Jadi dia negeri Muslim terbesar di seluruh dunia karena penduduk Muslimnya paling banyak. Kalau Anda kira Indonesia, Anda sudah ketinggalan zaman. Sekarang Indonesia sudah tidak menjadi negeri Muslim terbesar lagi. Sudah ada negeri Muslim yang lebih besar daripada Indonesia. Sudah pernah dengar namanya negeri bebek? Belum ya? Namanya negeri bebek, negeri Muslim terbesar di dunia. Ada gitu? Ada. Namanya negeri bebek. Kisah di sebuah negeri antabarantah, namanya negeri bebek, Bapak Ibu sekalian. Penduduknya sebagian besar adalah Muslim, pemimpinnya Muslim, seluruh menteri-menterinya Muslim, tapi sayangnya mereka tidak tahu tentang tujuan hidupnya sebagai seorang Muslim. Ah, Ustadz bohong. Kan sudah saya kasih tahu dari tadi pagi, Ustadz tidak pernah bohong. Kalau nggak percaya, saya baru datang kemarin minggu lalu dari negeri bebek dan saya sempat foto istana negara di negeri bebek. Nggak percaya? Nih buktinya, foto istana negara di negeri bebek. Tuh, saya nggak pernah bohong kan? Nah, ini adalah gambar istana negara di negeri bebek yang terkenal dengan bebek-bebek yang lebih besar daripada biasanya. Mungkin Anda bertanya-tanya, tapi kenapa namanya negeri bebek? Ada ceritanya. Konon katanya negeri bebek ini adalah negeri yang sangat kaya. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, ketimpo kelopo ora popo, ibu sekalian.
negerinya sangat kaya sekali. Saking kayanya negeri ini, zaman dulu kata buyut-buyut mereka, kata sesepuh-sesepuh mereka, lempar batu muncul pohon, lempar pohon muncul hutan. Kaya sekali negeri Bebek. Kenapa sangat kaya? Tidak ada yang mereka nggak punya, semuanya mereka punya. Kalau dihitung-hitung kekayaan di negeri Bebek, seluruh keanekaragaman di dunia, negeri Bebek punya 88% kekayaan alam di seluruh dunia. Tapi mungkin Anda bingung, lalu kenapa namanya negeri Bebek? Ya, jadi kenapa kemudian namanya negeri Bebek? Begini ceritanya. Mereka menamakan itu negeri Bebek karena mereka bermusyawarah. Para penemu negara bermusyawarah, akhirnya mereka katakan nama negeri kita negeri Bebek saja. Kenapa? Mereka ngelihat orang-orang di negeri Bebek punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Mereka sangat suka membebek, atau mereka sangat suka ikut-ikutan. Bapak Ibu sekalian, sudah pernah lihat bebek? Udah ya. Kalau bebek jalan kayak apa, Pak? Urutan kan ya, satu sama lain kan ya, urutan sama satu sama lain. Dan masalahnya adalah bebek itu nggak tahu kenapa dia jalan ke situ. Itu masalahnya. Kalau kita tanya bebek yang paling belakang, "Bek, ngapain lu lewat sini?" Bebeknya akan bilang, "Sorry mas, saya orang baru di sini mas. Tanya aja sama kakak kelas saya, depan saya tanya aja. Saya lewat di sini karena dia juga lewat di sini." Kita tanya ke depannya, dia juga bilang, "Saya juga nggak tahu mas. Tanya aja sama depan saya mas. Saya juga nggak tahu." Lah, kenapa kamu lewat sini? Depan saya mas. Depannya kan tanya lagi, "Kenapa lewat sini?" Nggak tahu juga. Tanya aja sama depan saya. Kita tanya sampai yang paling depan. Yang paling depan pemimpinnya juga nggak tahu. Loh, kan kamu pemimpinnya. Kenapa kamu nggak tahu? Saya juga nggak tahu mas. Lah kenapa kamu lewat sini? Kan kamu paling depan. Karena dari dulu sudah begitu, ibu sekalian. Itu jawabannya. Kami dari dulu sudah begitu, sehingga mereka nggak mau tahu arahnya kemana, walaupun arahnya ke tempat pemotongan bebek, ibu sekalian. Apa yang terjadi di sana? Negeri Bebek punya 240 juta muslim, 10 juta lebih besar daripada Indonesia, negeri kita. Ketika mereka ditanya Tuhannya siapa? Jawabnya Allah. Ketika ditanya Rasulnya siapa? Jawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi pada negeri Bebek? Pada tahun 2000-an, sumber daya mereka nomor 109 di antara 174 negara di dunia. Nomor berapa? 109 di antara 174 negara di dunia. Rankingnya sangat parah sekali. Apalagi yang bisa kita lihat? Negeri Bebek ternyata adalah sebuah negeri yang dia penganggurannya banyak. Orang-orang sekolah, ketika mereka sekolah SMA, hanya 11% yang lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ini yang terjadi. Hanya 11% siswa SMA yang lanjut ke perguruan tinggi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Di antara 100 yang sekolah di SMA, 11-nya lulus selalu masuk kuliah, 89%-nya kemana? 89%-nya kemana? Nganggur? Enggak. Kebetulan wajah mereka ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Karena itu mereka langsung daftar ke production house, jadi artis Bapak Ibu sekalian. Dan sering muncul di TV-TV, di acara-acara pertengahan hari seperti Buser, Sergap, Tangkap, Tikam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Apalagi yang terjadi pada mereka? Mereka punya slogan, "Pak, Bapak ini Pak, ngomong yang halal, ngomong yang halal, yang haram aja sekarang susah, apalagi yang halal Pak." Nggak ada cerita. Kemiskinan merajalela. Setengah penduduknya di bawah garis kemiskinan. Mereka rela melakukan apa saja untuk makan. Apalagi yang bisa kita lihat? Pengguna narkotika sangat banyak. Dan tahun 2005 yang lalu, pemerintah daerah ibu kota di negeri Bebek menyumbang 100 juta untuk milih banci mana yang paling cakep Bapak Ibu sekalian. Berapa yang dia sumbang? 100 juta untuk milih banci mana yang paling cakep. Kontes waria. Apalagi yang terjadi? Orang-orangnya parah luar biasa. 54% remaja Kota Kembang pernah berhubungan seks di negeri Bebek. Presentasenya bahkan lebih tinggi dibandingkan kota-kota besar lain seperti ibu kotanya, 51%. Tempat yang lain juga lebih parah. Ini terjadi pada tahun 2006. Ketika orang-orang mengatakan, "Oh ini salah, surveinya ini nggak benar." Tahun 2008, Komisi Perlindungan Anak Negeri Bebek itu mengulang lagi surveinya 2 tahun kemudian. Ternyata yang mereka dapatkan lebih ngeri lagi. 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan. Ini yang terjadi. Pelakunya siapa Bapak Ibu sekalian?
Bebek, Bapak Ibu sekalian, betul. Makanya ketika lihat gambar-gambar kayak begini, mereka bilang, benar kan kata saya? Percuma aja kerudungan, percuma kalau dalamnya masih jahat, percuma aja. Makanya jangan lihat luarnya, lihat dalamnya. Percuma aja luarnya kalau dalamnya nggak bagus, percuma aja kerudungan kalau dia masih bejat. Betul begitu Ibu sekalian? Betul. Yang kerudungan aja bisa begitu, apalagi yang bukan saya yang bilang, Anda yang bilang. Nah kalau gitu kita lihat apa yang terjadi dari semua ini. Yang terjadi akhirnya adalah pembunuhan terhadap bayi-bayi. Mereka tidak peduli ketika harus membunuh orang-orang. 2,5 juta bayi diaborsi setiap tahun di negeri bebek saja. Berapa? 2,5 juta bayi diaborsi setiap tahun. Semua dengan atas nama hak asasi manusia. Suka sama suka, nggak boleh ada yang ganggu. Ini yang terjadi di negeri bebek. Dan mereka tidak hanya tidak peduli pada dirinya sendiri, mereka juga tidak peduli pada orang-orang lain. Sampai sekarang Palestina masih terjajah. Kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina setiap waktu mereka harus berhadapan dengan misil-misil dan peluru-peluru. Sudah biasa seorang bapak pagi-pagi nganterin anaknya, pulang-pulang jidatnya sudah berlubang karena pelurunya orang-orang Israel. Sudah biasa seorang anak-anak kemudian malamnya masih main-main, namun paginya sudah tidak bernyawa lagi. Sementara ini terus ditayangkan kepada kaum muslimin setiap tahun. Ingat bapak-bapak sekalian, bagaimana pembantaian yang terjadi pada tahun 2008? Ketika dalam waktu kurang dari 28 hari 1.300 orang syahid gara-gara senjata-senjata Israel dan Amerika. Ingat begitu? Sekitar 1.300 orang meninggal. 2008 seluruh dunia menangis, mengutuk kemudian Israel, memberikan bantuan serta mengirimkan doa kepada orang-orang Palestina. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tahun depan 2009 penggusuran kembali terjadi. 2010 Mafia Marmara. 2011 pembantaian kembali. 2012 terjadi sekali lagi pembantaian lagi. 2013 Suriah, Mesir terjadi di depan mata. Orang menangis setiap tahun, seolah-olah kayak nonton episode telenovela. Betul begitu? Lalu mereka pikir, apalagi kira-kira episode ke depan yang bisa bikin kita nangis lagi. Tapi tidak ada yang mengambil langkah nyata apa yang kemudian untuk ke sana. Ketika ditanya pada pemimpin mereka cuma bisa bilang, itu bukan urusan kita. Kita Indonesia, mereka bukan Indonesia. Bagaimana kemudian dikotak-kotakkan muslim atas nama nasionalisme? Mengerikan Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang bisa kita lihat ketika Al-Quran dilecehkan. Di negeri muslim dilombakan Al-Quran, musabakoh tilawatil Quran, termasuk di negeri bebek. Dicari siapa yang paling bagus bacaan Qurannya. Tapi di Guantanamo, di Abu Ghraib, Al-Quran dirobek-robek, dijadikan lapel darah-darah wanita yang dizinahi di situ. Satu orang wanita dizinai 6-9 kali sehari. Darah yang keluar dari dalam tubuh mereka digunakan Al-Quran untuk ngelap. Tapi kaum muslimin tidak peduli lagi. Apalagi kemudian terjadi ketika jilbab dilarang di Perancis dan Turki. Anda saksikan bagaimana saudari-saudari Anda, mereka untuk mengenakan hak mereka masuk surga harus berhadapan dengan senjata-senjata dan tentara-tentara yang membuka paksa jilbab mereka di depan umum. Ini yang terjadi ketika pornografi diperbolehkan dan Islam dikatakan ideologi setan. Semua terjadi namun tidak ada yang peduli. Negeri bebek lebih senang memperhatikan sesuatu yang lain. Lalu bagaimana dengan pemimpin-pemimpin mereka? Pemimpin-pemimpin negeri bebek dirasuki oleh sifat pengecut Bapak Ibu sekalian. Bahkan mereka nggak berani lihat, bahkan mereka nggak berani dengar, apalagi mereka mau ngomong. Tidak terjadi sama sekali. Pertanyaan saya, apakah negeri bebek semuanya jelek? Apakah negeri bebek semua jelek? Insya Allah enggak, masih ada harapan Bapak Ibu sekalian. Negeri bebek tidak semuanya jelek. Dia masih punya prestasi yang tidak bisa disaingin oleh negeri-negeri yang lain. Apa prestasinya? Nih prestasinya Bapak Ibu sekalian. Apa ini? Kuntilanak, salah. Apa ini? Salah, Sadako, benar. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, namanya Sadako. Loh, kok jadi namanya Sadako? Ada orang Jepang datang ke negeri bebek, lalu dia bilang, negeri Anda sungguh sangat luar biasa kreatif. Jepang yang katanya hebat, Jepang yang katanya kreatif, tidak ada apa-apanya dibandingkan negeri Anda. Kenapa? Orang Jepang dari dulu sampai sekarang setannya itu-itu aja. Tapi negeri Anda setannya sangat bervariasi, setannya sangat inovatif. Apa aja? Kuntilanak 1, kuntilanak 2, tuyul 1, tuyul 2, pocong 1, pocong 2, pocong 3, setan Kasablanka, hantu jeruk purut, suster ngesot, suster keramas dan sebagainya. Dia bilang, boleh nggak saya ambil satu setan Anda, saya bawa ke negeri Jepang, lalu kemudian saya perkenalkan pada setan di sana supaya setan di sana nggak sendirian. Boleh. Dibawalah kuntilanak ke negeri Jepang. Diganti nama jadi Sadako, dibuatin film, terkenal ke seluruh dunia. Sejak saat itu negeri bebek terkenal sebagai satu-satunya negeri yang berhasil mengekspor setan Bapak Ibu sekalian.
Nggak ada negeri lain yang bisa mengekspor setan. Cuma negeri bebek doang yang berhasil mengekspor setan. Apalagi kemudian yang menjadi prestasi mereka, mereka sangat istiqomah. Istiqomah apa? Merayakan kemerdekaan setiap tahun pertengahan Agustus. Dengan cara apa? Lompat karung. Pemenangnya adalah Asep. Kan gitu kan ya. Kalau nggak lompat karung, makan kerupuk. Pemenangnya adalah Ujang. Kan gitu kan ya. Lompat karung, makan kerupuk. Sudah 60-an tahun mereka merdeka, tapi semenjak itulah masih lompat karung, makan kerupuk. Yang lain sudah pergi ke bulan, yang lain sudah bikin robot. Negeri bebek, lompat karung, makan kerupuk. Ya mbok yau sekali-kali kreatif. Gimana caranya? Ditukar, lompat kerupuk, makan karung. Berani? Gak berani. Mereka maunya itu-itu aja ibu sekalian. Mereka nggak pernah kreatif. Nah, apalagi kalian mereka jingkrak, loncat-loncat, seolah-olah nggak akan mati selama-lamanya. Diadain pengajian, diundang, dikasih makan. Yang datang itu aja Bapak Ibu sekalian. Tapi diadain dangdutan, nggak usah undangan, nggak usah dikasih makan, 3 kampung datang, berantem lagi di situ. Betul begitu? Ini yang kemudian kita lihat. Selamatan, semua pakai dangdutan. Hitanan, dangdutan, saweran. Kemudian mau pergi haji, dangdutan, saweran. Ini yang terjadi pada mereka. Padahal kalau ditanya Tuhannya siapa tadi? Allah. Rasulnya siapa? Muhammad. Tapi kelakuannya ternyata seperti ini. Muncul pertanyaan kita, why? Kenapa bisa begitu? Kok bisa gitu sih? Sebuah agama yang katanya agama paling sempurna, sebuah agama yang katanya umatnya paling hebat, tapi ternyata kejadiannya begitu. Why? Kenapa bisa begitu? Maka kalau kita tanya kenapa bisa begitu, jawabannya sederhana, karena mereka sudah salah tujuan hidupnya. Salah apanya Bapak Ibu sekalian? Tujuan hidupnya. Tujuan hidup itu penting sekali. Karena kalau tujuan hidupnya sudah salah, yang lainnya bakal salah. Tapi kalau tujuan hidupnya benar, insya Allah yang lainnya ada kemungkinan benar. Contoh, nih saya kasih contoh. Pernah tahu kereta tercepat di dunia kereta apa Bapak Ibu sekalian? Kereta apa? Hah? Kereta ke Surabaya kereta apa? Oh enggak, itu enggak paling cepat itu. Kereta apa yang paling cepat di dunia? Hah? Argo Lawu, enggak ada. Kereta apa paling cepat di dunia? Pernah dengar kereta Shinkansen? Pernah. Kereta Shinkansen itu kecepatannya 375 km per jam. Jadi kalau itu kereta dibawa ke Indonesia, Jakarta Surabaya 3 jam. Percaya nggak? Jakarta Surabaya 3 jam. Itu kereta sudah ada di Jepang. Yang lebih cepat lagi namanya TGV, Train the Grand Vitis. Dia 450 km per jam. Jakarta Surabaya 2,5 jam. Enak ya? Nah itu kereta tercepat. Sudah pernah naik Shinkansen? Oh baru tahu aja bagaimana bisa naik. Saya pernah ke Jepang Bapak Ibu sekalian. Ketika saya ke Jepang saya mau naik kereta Shinkansen. Ternyata tiketnya murah atau mahal? Mahal Pak. Tokyo, Kyoto, balik lagi Tokyo itu 3 juta. Duit saya cuma 5 juta, nggak jadi saya naik. Cuma berhasil ngelihat aja udah bagus banget Pak. Bentuk luarnya kayak peluru, makanya dia bisa geraknya cepat banget. Tatkala ini kereta lewat, maka kita nggak boleh ada 4 meter di depan situ. Kalau kita ada 4 meter dekat situ, kesedot, mati kita. Nah itu kereta itu saking cepatnya, dalamnya jangan tanya, joknya empuk, aslinya dingin, makanannya nggak habis-habis, karena di tengah itu ada restorasi khusus chef-chef tingkat dunia, Bapak Ibu sekalian. Kalau diajak ikut naik kereta Shinkansen, mau ikut atau enggak Bapak Ibu sekalian? Ikut atau enggak? Ikut. Tujuannya ke jurang, mau? Makanya tanya dulu tujuannya kemana. Kalau tujuannya ke jurang, nggak berguna kereta bagus, nggak berguna jok yang empuk, nggak berguna AC yang dingin. Betul begitu? Kalau tujuannya sudah salah, sama kayak hidup manusia. Kalau tujuannya sudah salah, percuma yang lainnya. Tujuan hidup dalam bahasa kita, itulah yang dari tadi kita bahas. Namanya akidah. Sesuatu yang memunculkan pandangan hidup, sesuatu yang memunculkan gaya hidup. Berbicara tentang tujuan hidup, ada 3 pertanyaan besar yang menghantarkan manusia pada tujuan hidup yang benar atau yang salah. 3 pertanyaan ini adalah, dari mana asal manusia? Akan kemana manusia setelah mati? Dan ngapain dia sekarang? Past, present, future.
Ini pertanyaan ditanyakan oleh seluruh manusia. Seluruh manusia nanya begini. Kenapa? Memang dari sononya muncul pertanyaan ini ketika kita sudah balik. Bapak-bapak atau kemudian ibu-ibu sekalian, pernah nggak ketika balik bertanya, saya ini dari mana ya? Betul begitu? Itu pertanyaan dalam hidup. Kalau kita jawab, kita dapat tujuan hidup. Kalau jawabannya salah, tujuan hidupnya salah, walaupun dapat. Kalau jawabannya benar, tujuan hidupnya benar. Inilah 3 pertanyaan tadi. Contoh, sudah pernah nonton film The Matrix? Yang muda-muda tahu, yang tua-tua bingung, apa itu The Matrix? Yang sudah nonton film The Matrix adalah jawaban orang barat tentang 3 pertanyaan hidup itu. Orang barat berpikir apa? Dari mana asal manusia? Dari Tuhan. Kemana setelah mati? Kembali pada Tuhan. Tapi Tuhan tidak punya peran di dunia. Tuhan tidak boleh ngatur manusia. Tuhan cuma pembuat jam tangan saja. Jadi kalau jam tangan sudah jadi, Tuhan nggak perlu ikut campur. Itu orang barat. Maka orang barat nggak mau Tuhan ikut campur dalam hidup mereka. Maka kalau kita lihat KTP-nya orang barat, ada agama nggak? Nggak ada. Nggak ada agama. Itulah namanya sekuler. Maka kalau di negara mereka ada orang ngomong tentang agama, mereka bilang, lo jangan ngomong agama nih, jangan bawa-bawa agama. Agama itu cuma kamu sama Tuhanmu aja. Jangan bawa agama di kehidupan sosial. Zaman sekarang di Indonesia banyak nggak yang ngomong begitu? Nah, itu sudah mulai ketularan orang-orang barat. Merasa Tuhan cuma ada di masjid doang. Gitu kan ya? Kadang-kadang kan ibu-ibu kan begitu kan ya? Ketika terawih kan ya, pas terawih kemudian pakai baju bagus banget, tutup aurat, Allahu Akbar, gitu kan ya? Pas selesai buka lagi, gitu kan ya? Seolah-olah Allah cuma lihat di masjid. Contoh lagi, di kantor-kantoran. Saya kan sering ngisi kantoran di Jakarta. Pas 1 Ramadan ada cewek seksi banget. Ustadz kok diliatin sih? Nggak sengaja Bapak Ibu sekalian. Kan banyak banget tuh yang seksi. Seksi banget. Sebelum dia sholat zuhur, dia pakai mukena. Pas dia pakai mukena rapi, pas mau sholat ada temennya iseng, dia bilang gini, mbak sebentar mbak, jangan sholat dulu mbak, jangan sholat dulu mbak, saya mau nanya mbak. Mau nanya apa mbak? Gini, mbak kenapa pas sholat pakai mukena, nutup aurat, tapi setelah mbak selesai sholat mbak buka lagi? Ketika ditanya begitu, mbak yang tadi seksi ini marah. Kemudian dia bilang, kamu ini nggak pernah diajarin sama bapak ibumu ya? Ini kan lagi menghadap Allah. Berarti dia merasa ketika itu dia menghadap Allah. Selesai sholat Allah nggak lihat lagi. Paham kira-kira saya? Ini gaya-gaya begini nih orang-orang barat ini. Orang barat menganggap Tuhan cuma urusan kamu dan dirimu aja, dan nggak berhubungan sama orang lain. Jadi kalau di pantai Tuhan nggak ada, kalau di gereja Tuhan baru ada, gitu kan ya? Maka itu gaya orang barat menjawab 3 pertanyaan besar. Contoh, pernah nonton film Son Gokong? Pernah nonton film Son Gokong? Itu jawaban orang Cina tentang 3 pertanyaan besar. Dari mana asal manusia? Reinkarnasi dari manusia sebelumnya. Setelah mati kemana? Direinkarnasikan lagi. Reinkarnasi tahu? Hidupnya diwariskan terus. Maka tahu tipat kai? Tahu cupak kai? Tahu? Tipat kai itu yang setengah manusia setengah babi itu, tahu kan ya? Kenapa dia jadi babi? Kenapa dia jadi babi? Dalam cerita Sun Gokong itu, karena dia direinkarnasikan dari dewa yang bandel, gitu kan ya? Karena dia bandel di kehidupan sebelumnya, maka dia direinkarnasikan jadi babi. Maka orang-orang Cina, orang-orang Buddha percaya banget bahwa kalau seandainya dia bandel, maka di kehidupan berikutnya kemudian dia jadi sesuatu yang lain, bisa jadi hewan, bisa jadi apa. Tapi kalau dia balik lagi, dia kemudian jadi manusia lagi. Nah, ini yang bisa kemudian kita lihat tentang reinkarnasi, tentang yang namanya hidup manusia, dari mana akan kemana dan ngapain di dunia. Sama kayak orang-orang muslim, mereka juga punya pertanyaan yang sama. Sekarang kita lihat, sudah belum kita punya pertanyaan hidup, sudah belum kita punya jawaban daripada pertanyaan hidup kita. Sekarang pertanyaan saya, dari mana asal manusia Bapak Ibu sekalian? Dari mana asal manusia? Allah. Tahu dari mana? Tahu dari mana kita asalnya dari Allah? Dari Al-Quran. Kata siapa? Allah. Di mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Itu kan firman Allah. Tahu dari mana Al-Quran firman Allah? Allah yang bilang. Di mana? Al-Quran. Balik lagi, jawaban nggak boleh muter-muter Bapak Ibu sekalian. Kalau jawaban muter-muter tidak akan menghasilkan keyakinan. Contoh, duluan mana? Bebek atau telur?
Bebek atau telur? Telur atau bebek? Bebek nggak mungkin kalau nggak dari telur. Telur nggak mungkin kalau nggak dari. Berarti duluan mana? Bebek atau telur? Bingung, bagus. Makanya jawaban jangan muter-muter. Oke, setelah mati manusia kemana? Setelah mati manusia kemana? Kembali pada Allah. Tahu dari mana? Al-Quran, ayat mana yang bilang begitu? Ayo, ayat mana yang bilang begitu? Jadi yang namanya jawaban tuh nggak boleh muter-muter. Karena kalau jawaban muter-muter, maka dia pasti tidak akan menghasilkan sebuah keyakinan yang teguh. Contoh nih, ini yang terjadi. Contoh nih, bagaimana pendapat Anda, Bapak Ibu sekalian, kalau ada percakapan kayak begini? Ada orang nanya pada orang lain, menurutmu Felix Xiao tuh orangnya gimana? Oh, Felix Xiao tuh orangnya baik. Loh, kamu tahu dari mana dia orangnya baik? Dia ngomong sendiri dia orang baik. Loh, kamu kok percaya sama dia? Lah, dia kan nggak pernah bohong. Kamu tahu dari mana dia nggak pernah bohong? Lah, dia kan orang baik. Aneh nggak kalau begitu? Aneh nggak? Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, seluruh agama selain Islam, sistem akidahnya begitu. Dan sekarang orang Muslim sudah mulai ikut-ikutan. Paham kira-kira Bapak Ibu sekalian? Muter-muter jawabannya nggak selesai. Padahal kita harusnya nggak begitu. Kenapa mereka begitu? Coba lihat. Kenapa yakin bahwa itu adalah Tuhan? Karena memang begitu dari sononya. Lah kenapa? Sudah ada di dalam Alkitab. Kenapa Alkitab kamu percaya? Itu kan firman Tuhan. Tahu dari mana itu firman Tuhan? Itu memang tertulis dalam Alkitab. Kenapa bisa begitu? Balik lagi. Jelas maksudnya. Nah, pertanyaan kalau dijawab berulang-ulang, muter-muter, itu tidak akan menghasilkan sebuah keyakinan yang benar. Karena itulah negeri bebek bermasalah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian maksudnya? Contoh, pertanyaan saya sederhana. Kalau ditanya kepada negeri bebek, Tuhannya siapa? Jawabnya apa? Allah. Rasulnya siapa? Jawabnya apa? Muhammad. Tapi mereka benar-benar yakin nggak sama Allah dan Muhammad? Kayaknya nggak deh. Ustadz suuzon, bukan suuzon. Ada buktinya. Lah kenapa bukan suuzon? Coba kita lihat. Benar nggak mereka yakin dengan Allah dan Rasulullah? Dengan Allah dan Muhammad? Benar nggak mereka benar-benar yakin? Nih kita buktiin. Tadi kita sholat Jumat bareng-bareng, ya di masjid ini ya. Insya Allah saya tadi Jumat di masjid ini. Lihat nggak banyak angkot-angkot berkeliaran di depan? Lihat nggak banyak angkot-angkot berkeliaran? Banyak. Yang nyetir cowok atau cewek? Muslim atau bukan? Harusnya mereka ngapain ketika ketika hari Jumat jam 12? Mereka ngapain? Sholat Jumat. Kenapa mereka nggak mau sholat Jumat? Kenapa mereka nggak mau sholat Jumat? Jawaban bagus, cari setoran. Pertanyaan saya sekarang, berapa setoran yang bisa didapat dalam setengah jam ninggalin Jumatan lalu kemudian narik angkot? Berapa yang bisa didapat dalam setengah jam? 25.000, itu udah besar banget. Tapi oke lah, taruhlah 25.000. Saya naikin lagi deh, 50.000. Sepakat? Sepakat. Berarti bagi dia Allah adalah Tuhan dia sebelum dikonfrontasikan dengan duit 50.000 rupiah. Ya, Allah Tuhan dia, yakin bener dia sebelum dikonfrontasikan dengan duit 50.000 rupiah. Bagi dia, tatkala ada pilihan antara Allah dan 50.000, dia pilih mana? Berarti 50.000 lebih kuat daripada Allah. Betul begitu? Berarti dia lebih yakin dengan 50.000 dibandingkan dengan yakin dengan Allah. Berarti keyakinan dia terhadap Allah nilainya berapa? 50.000 rupiah. Berarti Allah bagi dia nilai 50.000 rupiah. Satu. Kedua, teman saya kerja di Jakarta, gajinya 3,5 juta per bulan. Gajinya berapa? 3,5 juta per bulan. Kerjaannya translator bahasa Inggris, mengartikan bahasa Inggris. Suatu hari bosnya bilang, saya tahu kamu muslim dan kamu harus sholat Jumat, tapi hari ini kita kedatangan tamu dari luar negeri. Karena itu kamu harus tinggal di kantor, kamu harus bantu saya ketemu orang Inggris tadi. Dia mau atau enggak? Mau. Berarti Tuhannya nilainya berapa? 3,5 juta per bulan. Di desa-desa lebih parah lagi, di dusun-dusun lebih parah lagi. Tuhan cuma bernilai 1.235 rupiah. Apa itu? Indomie, Bapak Ibu sekalian. Ngeri kan ya? Tuhanmu siapa? Allah. Nih saya ganti Indomie, ganti. Apa itu yang namanya keyakinan? Apa itu yang namanya kemudian benar-benar beriman? Enggak, itu bukan namanya keyakinan. Kalau gitu keyakinan itu apa? Nih saya contohin. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Pertanyaan saya sederhana. Ginjal ada berapa? 2. Mau nggak Pak? Mau nggak Bu? Ginjal Bapak Ibu sekalian saya ganti dengan duit 500 juta rupiah. Mau? Oke, saya naikin harga belinya 1 miliar. Mau Bapak Ibu sekalian?
Oke, mungkin masih kurang banyak. Saya naikkan lagi 1,5 miliar, mau? Oke, tawaran terakhir 2 miliar. Deal or no deal? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Percuma aja kita mati. Ngapain kita jual ginjal tapi kita mati? Pertanyaan saya sederhana lagi. Berapa Bapak Ibu yakin bahwa diambil 2 ginjal Bapak bakal mati? 1-100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana keyakinan 100% itu? Karena ada bukti. Buktinya adalah satu orang yang punya ada orang punya 1 ginjal aja setengah mati. Apalagi nggak punya dua-duanya, ya matilah. Betul begitu? Nah, ini penting banget. Bukti membuat orang yakin 100%. Ketika dia sudah yakin 100%, jangankan 2 miliar, nggak ada yang bisa beli dia. Kalau dia sudah yakin 100%. Contoh yang yakin 100%, para nabi. Yang paling gampang, Nabi Ibrahim yang sering kita sebut dalam sholat kita. Nabi Ibrahim diancam bakar, gentar nggak beliau? Enggak. Akhirnya benar-benar disiapin api yang katanya sampai kayak bukit, dibakar di depan mata dia. Dia kemudian mau dibakar di situ. Nabi Ibrahim apakah mundur daripada keyakinannya? Enggak. Nabi Ibrahim santai aja kemudian dibakar atas api tadi. Kenapa? Karena Ibrahim tahu api itu panas. Tahu nggak Ibrahim api itu panas? Berapa persen? 1-100 berapa persen? 100. Ibrahim 100% yakin api itu panas. Tapi keyakinan dia bahwa Allah itu ada jauh lebih yakin daripada api itu panas. Bisa dipahami Bapak sekalian? Dalam pikiran dia adalah Allah itu ada dan tidak ada kekuasaan kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah pengen kemudian aku kebakar dan mati, berarti saatnya aku bertumbuh pada Allah. Tidak ada rugi atasku. Seandainya Allah pengen saya belum mati, berarti api itu tidak akan pernah mencelakakan aku sedikit pun. Itu baru keyakinan. Karena sudah punya bukti. Karena sudah membuktikan, maka keyakinan dia lebih daripada api itu panas. Benar begitu? Nah, itu baru namanya keyakinan. Kalau gitu kita lihat bagaimana caranya agar iman kita juga punya bukti. Karena kalau tidak punya bukti sama kayak negeri bebek, cuma ngomong doang yakinnya, tapi ketika ditawari 70 juta lewat imannya, ditawarin 150 juta lewat imannya. Ini masalahnya karena dia nggak benar-benar yakin. Oke, kalau gitu saya sedikit jelaskan. Boleh sedikit cerita Bapak Ibu sekalian? Oke, SMP kelas 3, SMP kelas 2, mohon maaf, saya mulai merasa berpikir karena baru akil balik SMP kelas 2. Setelah baru akil balik SMP kelas 2, kemudian saya berpikir begini. Dari mana asal manusia? Akan kemana manusia setelah mati? Dan ngapain dia sekarang di dunia? Saya nanya pada bapak ibu saya, Pi, Mi, asal saya dari mana? Papi, mami saya menjawab, asalmu daripada bapak dan ibumu lah. Kalau gitu papi dan mami dari mana? Dari kakek dan nenek, opa dan oma. Loh kalau gitu opa oma dari mana? Dari buyut. Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Bapaknya buyut dari mana? Dari kakeknya buyut. Nggak habis-habis. Lalu dia bilang, kamu tanya aja sama pastor Lik, siapa tahu pastor bisa jelasin pada kamu. Akhirnya saya tanya pada pastor, pastor, asal saya dari mana ya? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawaban kita? Sama nggak? Sama. Dia bilang Allah, kita bilang Allah, itu aja bedanya. Tapi mereka sama-sama yakin dari Tuhan pencipta semesta alam. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, Tuhan yang mana yang menciptakan manusia? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Yang mana dari ketiga ini yang menciptakan manusia? Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Pastornya bilang, Lik, Tuhan memang ada 3, tapi 3 kepribadian tetap satu kesatuan. Kenapa? Karena satu kesatuan dia terbagi menjadi 3 kepribadian. Walaupun 3 dia tetap satu. Walaupun 1 dia 3 kepribadian. 3-3-nya tidak dapat disatukan, 1-1-nya tidak dapat dipisah-pisahkan. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Nggak ngerti? Bingung? Bagus. Berarti Anda tahu perasaan saya kayak gimana, kan ya? Nah setelah itu kemudian saya tanya lagi, kenapa Tuhan harus 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Nggak 6? Nggak 7? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Kalau 7 kan bisa kemudian kerja bakti supaya lebih cepat selesai masalahnya. Dia bilang begini, Lik, itu bukan perkara yang boleh ditanyakan. Itu perkara keimanan. Akal manusia terbatas. Sehingga kita nggak boleh tanya tentang hal-hal semacam itu karena itu sudah doktrin. Itu bukan iman. Kalau kamu masih banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Oh gitu. Kalau gitu pastor, beriman tuh apa? Dia jelasin. Beriman seperti kamu nonton sulap. Pernah nonton sulap Pak?
Nih topi ya, kosong, 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 kosong. Keluar merpati, keluar kelinci. Nggak usah banyak tanya. Kalau Anda tanya, nggak menarik sulapnya. Kan itu kan ya? Iman kayak permainan sulap. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan di kepala. Dia bilang, oke, nggak ada masalah. Besok lagi saya belajar. Ketika saya belajar, di situ tertulis Eli Eli lama sabahtani dalam buku pelajaran agama. Sebelum Yesus disalib di kayu salib, mati di situ, maka kemudian dia mengatakan Eli Eli lama sabahtani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Maka saya tanya lagi sama pastor, kok Tuhan bilangnya begini? Yesus kan Tuhan. Kenapa dia panggil Tuhan yang lain? Kenapa nggak dia turun dari situ menghukum seluruh orang-orang yang ada di situ? Lalu dia bilang, ini tidak boleh dipertanyakan. Perkara iman, kalau kamu tanya, kamu belum beriman. Saya katakan, kalau saya nggak boleh tanya, saya mendingan keluar aja dari agama. Kenapa? Saya bilang begini, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, kenapa Tuhan ciptain saya pakai akal? Kenapa Tuhan nggak ciptain saya kayak kucing aja? Kucing kan nggak banyak tanya, karena dia nggak punya akal. Nah, tapi Tuhan menciptakan saya dengan akal, dia pasti pengen sesuatu dengan akal saya. Saya bilang, kalau saya kemudian nggak boleh banyak tanya, apa bedanya saya beragama dengan nggak beragama? Nggak ada bedanya sama sekali. Akhirnya dari situlah saya kemudian merasa nggak percaya, saya keluar dari agama Katolik. Secara fungsional, secara struktural masih agama Katolik. Maksudnya gimana? KTP-nya masih Katolik, tapi nggak pernah pergi ke gereja lagi. Kenapa? Sudah nggak percaya lagi. Baru 2 tahun yang lalu saya ganti jadi agama Muslim KTP-nya. Loh kok baru 2 tahun yang lalu? Emang masuk Islamnya kapan? Masuk Islamnya 2002. Loh kok nggak ganti KTP? Susah pak, ganti KTP pak. Pingpong kesana kemari, harus sogok ini sogok itu, saya nggak mau. Lah kenapa? Saya bilang mendingan gak usah punya KTP. Lah kenapa? Umar bin Khattab pas masuk Islam juga nggak pakai KTP, bapak sekalian. Maka saya cari sendiri, dari mana asal manusia? Asal manusia ternyata SMP kelas 3. Setelah saya keluar dari agama Katolik, inilah asal manusia. Asal manusia dari monyet. Percaya bapak ibu sekalian? Percaya? Percaya nggak percaya, walaupun sekarang kita ketawain anak-anak kita diajarin teori semacam ini. Betul begitu? Manusia berasal daripada monyet. Saya masih ingat banget. Tatkala guru biologi saya ngajarin tentang pelajaran evolusi, maka guru biologi saya bilang, saya lupa cerita. Guru biologi saya itu sekaligus aktivis gereja, ya. Jadi guru biologi saya sekaligus aktivis gereja. Maka dia bilang, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar biologi, bukan belajar agama. Kenapa? Karena saya tahu persis dalam pelajaran agama, dia ngajarin manusia yang menciptakan Tuhan. Dan dalam salah satu ayat di dalam Alkitab, Tuhan menciptakan manusia berdasarkan rupanya dia, berdasarkan fisiknya dia. Maka mereka kira Tuhan manusia, karena Tuhan menciptakan manusia seperti rupanya dia. Lalu saya bilang, lah kalau sedang memang rupa manusia seperti ini, jangan-jangan Tuhan juga kayak begini, dimarahin kan Tuhan ya. Nah, kenapa? Karena memang seperti itu. Makanya dia awal-awal bilang, kita bahas biologi, bukan bahas agama. Saya 100% sepakat dengan teori ini. Kenapa? Karena ini menjawab pertanyaan saya tentang asal manusia. Saya sepakat dengan teori evolusi. Saya pelajari dengan sungguh-sungguh, saya pelajari dengan mendalam, karena saya pengen tahu dari mana asal manusia. Tapi semakin lama belajar, semakin aneh. Kenapa semakin aneh? Karena kalau manusia berasal dari monyet, harusnya sekarang tidak ada monyet lagi. Betul begitu? Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Gitu kan ya? Kalau monyet sudah berubah jadi manusia, sekarang nggak ada monyet lagi. Tapi sekarang manusia ada nggak? Ada. Monyetnya ada nggak? Ada. Berarti manusia bukan berasal daripada monyet. Apalagi buktinya? Nih coba lihat Bapak Ibu sekalian. Ikan zaman dulu, ikan zaman sekarang, sama nggak? Sama. Daun zaman dulu, daun zaman sekarang, sama nggak? Sama. Ini semut zaman dulu, semut zaman sekarang, apakah berubah jadi satria baja hitam? Enggak. Semut zaman sekarang tetap sama, enggak ada yang berubah. Semut tidak berubah, ikan tidak berubah, daun tidak berubah. Maka apa yang menyebabkan manusia bisa berubah dari monyet? Enggak masuk akal. Kalau gitu dari mana asal manusia? Saya tetap nyari, dari mana asal manusia? Waktu itu saya sudah enggak percaya lagi tentang Tuhan. Saya cari dari mana asal manusia. Nih ternyata asal manusia. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Sperma. Bagus. Sperma ini dibuatnya di mana Pak? Dibuatnya di mana? Hah? Manusia, semua manusia punya? Enggak, dibuatnya di mana? Laki-laki, testis, tubulus seminiferus. Yang nggak bisa jawab berarti itu pasti orang IPS dulunya. Tubulus seminiferus, laki-laki. Berarti cuma laki-laki yang punya ini. Betul begitu Ibu sekalian?
Pertanyaan saya sederhana, dibuatnya dalam tubuh laki-laki, ada nggak gunanya bagi laki-laki? Ada nggak gunanya bagi laki-laki? Ada nggak? Ada. Buat kita tambah kuat? Nggak. Buat kita tambah pintar? Nggak. Buat kita tambah cakep? Nggak. Sama sekali nggak ada gunanya bagi laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Sama sekali nggak ada gunanya. Sperma dibuat dalam tubuh laki-laki, nggak ada gunanya sama laki-laki. Gunanya apa? Masuk ke situ, menghasilkan individu yang baru. Benar begitu? Itu satu-satunya guna sperma. Sekarang coba bayangkan baik-baik, pabriknya di sini, tapi nggak ada gunanya di sini. Gunanya diekspor ke sono, bisa menghasilkan individu baru. Pertanyaannya, selama sejarah perspermaan, pernah nggak ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, survei ke tempat tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Sudah pernah belum? Nggak pernah kan ya? Oke, coba perhatiin baik-baik. Perhatiin baik-baik. Tahu nggak namanya Skandinavia, Pak? Sudah pernah ke Skandinavia? Baru denger aja Skandinavia barusan, gitu kan ya? Kalau bapak-bapak belum pernah pergi ke Skandinavia, wajar nggak kalau bapak-bapak nggak tahu jalur angkot di Skandinavia? Wajar nggak? Nggak tahu toko-toko, restoran di sana, wajar nggak? Wajar. Kalau pertama kali pergi ke sana tersesat, wajar nggak? Wajar. Tapi sperma tidak pernah pergi ke tempatnya wanita, walaupun tujuan satu-satunya ke tempatnya wanita, dan nggak pernah pergi ke sana, mereka nggak pernah tersesat dan mereka nggak pernah salah. Harusnya mereka salah, harusnya mereka tersesat, karena mereka belum pernah, tapi mereka tahu semua tentang wanita. Apa yang mereka tahu? Satu, di tubuh wanita ada racun yang namanya racun asam. Yang anak IPA pasti tahu, racun asam, gitu kan ya? Racun asam ini bisa membunuh sperma dalam waktu 2 detik. Berapa? 2 detik. Sekali keluar sperma berapa, Pak? Hah? Berapa, Pak? 1000. Nah, itu pasti jawaban anak IPS tuh. Sekali keluar sperma berapa, Pak? 0,5 miliar. Sekali keluar rata-rata 0,5 miliar, 500 juta, Pak. Emang Ustadz pernah hitung? Belum, saya cuma tahu dari penelitian aja, Pak. 500 juta sekali keluar. Coba bayangkan, 500 juta, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500 juta, serbu. Pasukan pertama mati, pasukan kedua mati, pasukan ketiga mati. Kenapa? Mati gara-gara racun tadi. 500 juta mati dalam waktu 2 detik. Itu pembunuhan terbesar sepanjang sejarah, Bapak Ibu sekalian. Yang paling belakang akhirnya mundur. Kenapa? Teman-temannya sudah pada mati semua. Dia nggak mau mati konyol. Akhirnya dia ambil contoh racunnya, dia balik kepada komandan. Komandan, lapor Pak Komandan. Ini saya berhasil mengamankan salah satu contoh racun. Kita teliti dulu, kita buat penawar, kita balas dendam ke sana. Apa yang terjadi begitu? Enggak. Yang terjadi adalah, keajaibannya adalah, nih barang-barang kayak begini, Pak. Dia sudah tahu jenis racun di dalam tubuh wanita apa. Dia sudah tahu dosisnya berapa, dan dia sudah tahu gimana cara pakai penawarnya. Pertanyaan saya, apakah badan kita punya laboratorium? Sudah pernah survei ke sana? Belum. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kita lihat, aneh nggak dengan perkara-perkara semacam ini? Gitu loh, bahwa ketika sperma masuk dalam tubuh wanita, dia sudah bawa penawar racun. Itu belum apa-apanya. Ada halangan kedua. Cewek punya 2 pabrik, betul begitu? Pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Kadang-kadang sel telur keluar dari kiri, kadang-kadang sel telur keluar dari kanan. Ketemuan sperma sama ovum di mana? Rahim. Nah, ini anak IPS lagi nih pasti jawab. Sperma dan ovum ketemunya di lorong sebelah kiri atau lorong sebelah kanan. Betul begitu, Ibu sekalian? Betul. Berarti sperma harus nebak, dia ke kiri atau dia ke kanan. Pertanyaan saya, apakah kejadiannya begini? Oke, 500.000, serbu. Sekarang racun sudah bisa kita lewati. Sekarang serbu. Paling depan bilang, sebentar Pak, jangan terburu-buru Pak, sebentar Pak. Ini pilih mana? Kiri atau kanan ini? Yang paling tengah bilang, sudahlah gini aja Pak, kita rapat aja dulu. Karena spermanya orang Indonesia, dia rapat dulu. Kan orang Indonesia hobi rapat kan itu kan ya. Nah kalau itu mereka rapat dulu. Setelah mereka rapat, mereka usul, Pak gini aja Pak, kita 50-50 aja Pak. 50 ke kiri, 50 ke kanan. Nanti kadang-kadang kita akan dapat yang mana yang ada ovum. Yang lain bilang, jangan Pak, saya nggak setuju kalau 50-50. Gini aja Pak, kita as the audience atau call of friends sekalian. Nggak pernah terjadi. Tapi tatkala mereka masuk dalam tubuh perempuan, 500 juta Pak, 500 juta Pak, semua berlomba jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda Bapak Ibu sekalian.
Jadi Anda itu sudah pilihan dari 500 juta. 500 juta berlomba jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda. Jadi jangan minta lagi yang lebih bagus. Coba hidung saya lebih mancung, coba mata saya lebih belok, nggak terima kasih. Coba yang masuk nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada itu, kan gitu kan ya. Nah, kenapa mereka bisa tahu arah yang benar? Mereka bisa tahu arah yang benar karena sudah SMS-an. SMS dikirim, tuh SMS diterima. Saya sebelah kiri, kiri semuanya. Pertanyaan saya, Pak, waktu saya belajar biologi, tahu dari mana mereka? Kapan gantian nomornya SMS-an? Kenapa sperma ketika masuk dalam tubuh perempuan mereka bawa antena? Bawa antena? Iya, bawa antena supaya bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Coba lihat manusia. Manusia bisa pergi ke bulan. Manusia bisa bikin mobil terbang pada zaman sekarang. Tapi manusia tidak bisa menjawab kenapa sperma bisa ketemu sama ovum. Paham Bapak Ibu sekalian? Aneh? Saya juga merasa aneh. Maka saat itu saya katakan, kayaknya Tuhan ini ada deh. Lah kenapa kayaknya Tuhan ini ada? Setelah keluar dari agama Katolik, saya pikir Tuhan saya sudah mati di kayu salib. Tapi ketika saya berpikir seperti ini, apa jawabannya? Jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Kalau Tuhan tidak ada, saya nggak bisa jelasin perkara kayak begini. Apalagi kita lihat, nih, ini adalah bumi kita dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Gede Pak? Gede ya? Ada yang pernah naik pesawat jam 7 pagi dari Surabaya pergi ke kota yang lain? Pernah Pak? Di mana langit lagi terang-terangnya? Pernah nggak lihat tuh bumi itu besar banget? Indonesia Pak, Sabang sampai Merauke Pak, itu terbang 5 jam nggak berhenti-berhenti. Itu baru Indonesia aja. Bumi itu luasnya luar biasa. Kita lagi ada di Pulau Jawa, di Surabaya, di Gresik dekat Surabaya itu. Kelihatan Pak? Normal. Kalau Anda bisa lihat berarti Anda paranormal Pak. Ini bumi bila dibandingkan dengan planet Venus, Mars, Merkurius, Pluto. Tapi apakah bumi adalah yang paling besar? Ada yang lebih besar lagi, namanya planet Jupiter. Jupiter, bumi, diadu menang siapa? Nggak usah tanya. Tapi apakah Jupiter adalah yang paling besar? Ada yang lebih besar, matahari. Matahari sama bumi besaran mana? Matahari. Seberapa ukurannya, berapa kali lipat besarnya? Hitung sendiri, ini matahari bila dibandingkan dengan bumi. Mana buminya? Sudah jadi upil. Ini bumi ini. Ini matahari. Berarti selama ini pelajaran fisika bukunya itu bohong. Lah kenapa? Halamannya nggak cukup. Nah, ini adalah bumi bila dibandingkan matahari. Matahari besar nggak? Besar. Sekarang kita kagum. Matahari. Kalau dilempar ke sana kira-kira gimana Pak? Nggak usah tanya. Jangan kan dilempar, bergeser aja orbit kita dari orbit yang sekarang, bergeser aja 2 km, 3 km, angus semuanya. Itulah perhitungan maha cermat. Apakah matahari yang paling gede? Anda sudah kagum melihat matahari, ada yang lebih gede lagi. Ini teman-temannya matahari, namanya bintang Sirius, bintang Pollux, dan bintang Arcturus. Matahari mana? Nih. Buminya mana? Ada nggak? Ada nggak bumi? Ada, tapi kita nggak bisa lihat. Jadi nggak semua yang kita nggak bisa lihat itu tidak ada. Nggak semua yang kita nggak bisa lihat itu tidak ada. Kadang-kadang dia mungkin terlalu kecil atau dia terlalu besar. Apakah Arcturus yang paling besar? Enggak. Ada punya saudara lagi, namanya bintang Antares. Nih, bintang Betelgeuse, bintang Antares. Ini Arcturus yang tadi. Mataharinya mana? Mataharinya mana? Bukan, itu bukan matahari, itu bintang Arcturus tuh. Mataharinya mana? Oke, nggak kelihatan. Pertanyaan saya, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan baik-baik. Ini semua cuma di galaksi kita saja. Coba bayangkan, barang-barang yang kayak begini bukan yang paling besar. Ada yang ratusan miliar lebih besar daripada Antares. Jumlahnya ratusan miliar juga, cuma di galaksi kita saja. Coba bayangkan begini, bumi berputar pada porosnya sambil jaga kita 6,5 miliar manusia dengan masalah dia masing-masing. Siklus air, siklus angin, siklus cuaca yang lain, siklus arus, siklus segala macam ada di bumi. Dia berputar bumi itu pada porosnya sekaligus berputar pada matahari sambil jagain bulan yang muter pada porosnya yang juga berputar pada matahari. Di saat yang sama matahari jaga 8 planet yang lain muter pada dia. Di saat yang sama ratusan miliar barang-barang kayak begini muter punya lingkaran masing-masing, saling melewati satu sama lain, saling silang, tapi nggak pernah tabrakan. Bisa dipahami Ibu sekalian?
Mungkin nggak itu semua tercipta secara kebetulan? Mungkin nggak itu semua tercipta secara kebetulan? Kita jawab tidak, tapi ada yang iseng. Ada seorang profesor matematik iseng ngitung berapa kemungkinan seluruh alam semesta tercipta secara kebetulan. Ternyata setelah dia hitung probabilitas alam semesta tercipta secara kebetulan, atau berapa kemungkinan Tuhan tidak ada, dia dapat inilah kemungkinan seluruh alam semesta tercipta secara kebetulan atau Tuhan tidak ada. Berapa kemungkinannya? 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Berapa 10 pangkat 123? Masih bingung juga? Oke, untung saya pernah diajarin matematik, Pak. Untung. Nih, saya kasih tahu, ini rumusnya. Kalau 10 pangkat 1 berapa? 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, 10 pangkat 10. Harusnya sudah kelihatan tuh polanya. 10 pangkat 10 adalah 1 yang diikuti 0 sebanyak 10. Gitu kan ya? Kalau 10 pangkat 1, 1 0 belakangnya 1. 10 pangkat 2, 1 0 belakangnya ada 2. 10 pangkat 4, 1 0 belakangnya ada 4. 10 pangkat 1 2 3, 1 yang diikuti oleh 0 sebanyak 123. Selesai ya? Sekarang 10 pangkat 10 pangkat 1 3. Berapa? Oke, jawabannya lebih dari mustahil. Roger Penrose, seorang sarjana matematik, profesor, dia mengatakan more than impossible. Lebih dari tidak mungkin, lebih dari mustahil alam semesta tercipta secara kebetulan. Artinya apa? God does exist. Tuhan pasti ada. Atau Tuhan harus ada. Karena kalau Tuhan nggak ada, berarti Anda harus jawab ini probabilitas berapa. Gitu kan ya? Jelas Bapak Ibu sekalian? Menemukan Tuhan tidak perlu agama. Saya menemukan Tuhan SMP kelas 3 dengan mikir, tidak perlu pakai agama. Tapi jangan pulang dulu, karena kalau Anda pulang sekarang saya dosa. Gitu kan ya? Tidak cukup sampai di sana. Ketemu Tuhan memang tidak perlu agama. Tapi tidak selesai sampai di situ. Oke, saya sudah tahu Tuhan itu ada. Tapi masalahnya adalah siapa Tuhan itu? Tuhan ini siapa? Apa yang dia mau dari saya? Apa yang dia mau dari hidup saya? Oke, pengandaiannya begini. Ini gambar apa, Pak? Handphone. Handphone ini pencipta atau ciptaan? Berarti setiap ciptaan pasti punya dan pasti punya tujuan penciptaan. Tujuan penciptanya untuk apa? Handphone? SMS, telepon. Supaya tetap bisa dipakai untuk SMS dan telepon, maka HP-nya harus dicas. Selain dicas, HP-nya harus dihidupin. Selain dihidupin, HP-nya harus diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka HP-nya jangan dibanting, jangan dibakar, jangan dicelupin air. Semua aturannya ada di mana? Buku petunjuk. Ya gitu kan ya? Kalau buku petunjuknya salah, kira-kira gimana? Kalau buku petunjuknya salah gimana kira-kira? Hancur HP-nya, tujuannya tidak terjadi. Pertanyaan saya, manusia sama nggak kayak handphone? Sama nggak? Sama-sama ciptaan. Berarti pasti punya pencipta dan pasti punya tujuan penciptaan. Maka taunya dari mana? Dari aturan-aturan atau manual instructionnya. Pertanyaannya lagi sekarang, manusia sekarang rusak nggak, Pak? Manusia sekarang rusak nggak? Rusak. Berarti cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, buku petunjuknya salah pakai. Dua, nggak pernah dibaca. Ya enggak? Gitu kan ya masalahnya kan ya? Nah kalau gitu kita lihat. Kalau gitu saya mulai bertanya pada nenek saya. Nek, saya bilang sama nenek saya, Nek, saya sudah enggak beragama Katolik lagi. Nek, Tuhan saya siapa, Nek? Nenek saya menjawab, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh gitu. Dewa Langit itu kayak gimana, Nek? Dewa Langit adalah dewa bosnya dewa-dewa yang lain. Seperti apa? Kebetulan nenek saya punya fotonya, Dewa Langit. Saya katakan, Nek, ini bukan Tuhan saya. Kenapa? Matanya dua, mulutnya satu, berarti dia perlu makan. Kalau dia perlu makan, berarti dia perlu ke belakang. Ini bukan Tuhan saya. Lagi pula saya nggak mau Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama keras sakti. Enggak, ini bukan Tuhan saya. Kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu Tuhan yang mana? Ini adalah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Enggak, ini juga bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia diciptakan manusia dan dia menyesuaikan dengan manusia-manusia setempat. Kan itu kan ya? Bukan Tuhan juga. Kalau gitu apakah ini adalah Tuhan? Tidak, ini juga bukan Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Ketika manusia mencoba-coba jadi Tuhan,
atau Tuhan dicoba dijadikan manusia, maka saat itulah muncul khurafat. Karena kenapa? Manusia mau mengartikan Tuhan berdasarkan akal dia. Tuhan itu besar, dibuatlah patung yang besar. Tuhan itu maha berkuasa, dibuatlah Tuhan tangannya banyak. Tuhan itu mengerikan, dibuatlah pakai taring, mukanya 3 dan sebagainya, karena dia maha melihat dan sebagainya. Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau itu Tuhan yang mana? Semua agama sudah saya cari, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, semua sudah saya cari. Yang belum tinggal Islam. Lah kenapa saya nggak mau nyari ke Islam? Karena saya nggak berharap Islam punya kebenaran. Kenapa? Saya benci dengan Islam. Loh, kenapa benci dengan Islam? Ceritanya panjang, kapan-kapan lagi aja. Yang jelas saya nggak suka dengan Islam pada waktu itu. Lah kenapa nggak suka? Karena waktu itu orang-orang Muslim juga nggak suka dengan orang-orang Chinese keturunan. Maka itu sempurna. Kita nggak suka sama orang Chinese nggak suka sama orang pribumi nggak suka sama orang Chinese, diadu domba sama orang Belanda, nggak suka. Tapi karena saya meneliti, saya cari juga Islam. Ketika saya cari Islam, apa yang saya dapat? Pulang dari sekolah dikeroyok 7 orang. Ketika dikeroyok 7 orang, saya tanya, apa salah saya? Dia bilang, karena matamu sipit. Gitu kan ya? Lalu saya bertanya, apakah ini kemudian Islam yang diajarkan pada orang-orang Muslim? Saya katakan, semua agama sama aja, sama-sama nggak ada yang benar. Tuhan itu ada, saya yakin karena saya sudah mikir. Tapi saya nggak yakin dengan agama, karena semua agama ternyata sama saja. Akhirnya saya menjalani hidup percaya Tuhan, tapi nggak percaya agama. Sampai kuliah semester kedua. 5 tahun kemudian saya masuk kuliah semester ketiga. Semester ketiga, kemudian teman saya bilang begini, Lik, kamu masih mau nyari siapa itu Tuhan? Iya, saya bilang. Masih mau nyari apa itu kebenaran? Iya, saya bilang. Kamu ketemu sama ustadz saya, dia bisa jelasin kamu tentang kebenaran. Orangnya masih muda, tapi dia penuh hikmah. Saya bilang, nggak mau saya. Semua ustadz sama aja. Paling ngomongnya itu-itu aja. Akhirat lagi, dosa lagi, itu aja paling. Dia bilang, enggak, ketemu aja dengan ustadz saya. Ya sudahlah, saya pikir nothing tulus. Saya ketemu dengan dia. Pas saya ketemu, saya kaget. Kenapa? Tampilannya enggak kayak ustadz-ustadz yang saya pikirin. Karena yang kita pikirin, saya pikirin, dan orang-orang banyak mikir, ustadz itu seperti apa? Pakai sorban, gitu kan ya? Semakin gede sorban, semakin bagus. Segede ban Vespa lebih bagus lagi. Pakai jubah. Kemudian ngomongnya harus angker. Enggak, ternyata orangnya enggak. Pecinya sederhana, bajunya sederhana, celananya sederhana. Kemudian dia ngomong dengan sederhana, tapi orang ini pintar. Dia menguasai akhirat sebagaimana dia menguasai dunia. Tatkala itu kemudian saya tertarik, dia ngobrol. Kalau kamu lebih tertarik lagi, maka kita harus lanjut omongan kita. Oke, insya Allah kita lanjut Kang. Saya panggilnya Kang. Namanya Fatih Karim. Saya panggilnya Kang Ari. Kita harus lanjut Kang. Minggu depan datang ke rumah saya, dia bilang. Kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi siapa Tuhan langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Kemudian kita bahas tentang Al-Quran. Ini ayat yang pertama dibacakan pada saya. Zalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertama kali saya baca ini, saya katakan, kalau begitu yang buat Al-Quran salah. Kenapa bisa bilang begitu? Dia bilang salah. Kenapa salah? Coba bayangkan Pak, ini kitab ini, saya nggak tahu ini surat berapa. Yang saya tahu surat kedua. Artinya kalau surat kedua kan setelah surat pertama. Surat pertama apa Pak? Fatihah. Surat kedua Baqarah. Ayat pertama Alif Lam Mim, gitu kan ya? Yang kedua langsung Zalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Saya katakan yang buat ini salah. Kenapa? Baru-baru aja, baru kenalan, baru ini kemudian kenalan. Kata pembuka, kata pengantar, langsung bilang kitab ini tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan di dalamnya, sempurna. Saya bilang, gak mungkin manusia bisa buat yang sempurna. Bagaimana yang tidak sempurna bisa buat yang sempurna? Manusia aja gak sempurna, gimana bisa buat yang sempurna? Karena kirain saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Karena yang buat Alkitab adalah manusia. Yang buat Weda, Tripitaka juga manusia. Saya kirain Al-Quran yang buat manusia. Ternyata ustadznya bilang, enggak, ini bukan yang buat manusia. Makanya dia mengklaim sempurna. Kalau gitu yang buat siapa? Tuhan pencipta semesta alam. Hah? Saya ketawa. Masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Bohong banget. Enggak, dia bilang, tapi kita punya buktinya. Saya bilang, oke, tunjukkan pada saya buktinya, kita akan percaya. Tapi kalau tidak ada bukti, maka Islam cuma klaim seperti agama-agama yang lain.
Ditunjukkan pada saya ayat yang berbeda, surat Al-Baqarah, surat yang sama, ayat yang berbeda. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Ketika baca surat ini, kepala saya kayak digebukin, Bapak Ibu sekalian. Bukan digebukin nyata, bukan. Maksudnya adalah argumen-argumen yang saya bangun itu diruntuhin dari bawah, hancur semuanya. Lah kenapa? Seolah-olah ayat ini pengen bilang begini, udah Delik, nggak usah banyak ngomong deh, gini aja, kalau kamu bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, kamu akan kemudian diikuti oleh Al-Quran. Kalau kamu bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, Al-Quran nyerah, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa, kamu ikut saja sama Al-Quran. Fair nggak Bapak Ibu sekalian? Fair? Sama kayak saya bilang pada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang merasa hebat, yang merasa kuat, ayo kita tanding 1 lawan 1. Kalau bapak kalah, bapak jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah bapak. Fair nggak? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair. Kenapa Al-Quran tidak fair? Coba lihat ayat selanjutnya yang dilanjutkan. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sodikin. Kalau anda tidak berani sendirian, maju semuanya. Ngeri itu. Itu tantangan itu. Kalau anda tidak berani sendirian, maju semuanya. Datengin yang semacam dan Al-Quran. Al-Quran punya 114 surat. Pilih yang manapun yang kamu suka, datangkan yang semacam dengan itu. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah sama kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa, kamu ikut aja sama Al-Quran. Gampang nggak? Gampang. Setelah saya tanya, ini serius nih, nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dan Al-Quran? Dia bilang, silakan anda cari. Sampai detik saya berbicara, maka tidak ada satupun manusia yang walaupun mereka sangat benci terhadap Islam, mereka tetap tidak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, walaupun benci banget. Akhirnya apa yang saya katakan? Ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau dia bukan Tuhan. Kang, ini segel ini Kang, segel ini. Segel dari mana? Segel dari Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa melakukan yang seperti ini. Maka saya katakan, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya adalah Islam. Kenapa? Nih, ini segelnya. Maka tatkala 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya datang saya bilang sama bapak saya, Pi, saya sudah masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu masukkan jin ya? Enggak tuh. Kalau gitu kamu pasti ditenung sama orang. Enggak juga. Kemasukan setan. Mana ada orang ganteng semasukan setan kayak begini? Oh enggak, kamu pasti ada sesuatu. Enggak Pi, kamu gila kalau itu. Enggak juga. Nah kenapa? Ngapain kamu masuk Islam? Islam agama yang paling benar. Kata siapa? Al-Quran. Enggak, kamu tuh belum tahu tentang Kristen. Coba sini, papi mami bawa ke paroki, papi mami bawa ke gereja, kamu diskusi sama pastor dan suster supaya kamu lebih tenang dalam memahami agama Katolik. Saya bilang tidak, saya sudah diskusi sebelumnya dan saya sudah final. Kalau mau gini aja, nggak usah repot-repot saya dibawa ke sana, mereka aja kumpulin seluruh orang-orang gereja, suster-suster dan pastor-pastor bawa ke rumah kita. Kita diskusi di rumah aja lah. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa membuktikan Al-Quran ini ada yang salah dan bisa membuat yang semacam dengan Al-Quran, saya ikut mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi Bapak sekalian. Lah kan itu tantangannya. Loh, bukan kita yang sombong. Manusia nggak bisa sombong dan nggak boleh sombong. Kenapa? Karena manusia memang lemah. Tapi Allah berhak sombong. Dan kita cuma memamerkan kesombongan Allah pada mereka. Ini loh ayatnya. Kita sih nggak sombong. Sampaikan kalau anda bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran, maka Al-Quran kalah. Sama. Saya orangnya masih fair sampai dengan sekarang Bapak Ibu sekalian. Saya fair. Kenapa fair? Kalau ada orang yang bisa menjawab tantangan Allah, saya bersedia keluar lagi dari Islam. Tapi kalau mereka nggak bisa, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, maka nggak jadi. Lah itu keyakinan kita. Lah kalau kita sendiri nggak yakin sama agama kita, terus siapa yang yakin? Karena ini memang nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Maka ini juga bukan hanya sebuah tantangan bagi orang-orang kafir, ini juga tantangan bagi orang muslim. Seolah-olah Allah pengen ngomong pada semua muslim, woi yang masih muslim ini, yang sudah muslim, ini loh, kalau anda bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, anda boleh untuk membuat aturan yang lain. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, nurut aja sama Al-Quran. Gitu aja susah, gitu kan ya? Karena zaman sekarang ada muslim tapi mau menyaingi Allah, merasa bisa punya aturan lebih baik daripada aturan Allah, merasa punya keputusan yang lebih baik daripada keputusan Allah. Banyak muslim-muslim yang kayak begini. Nah maka inilah akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Alhamdulillah Pak, 2002 ketemu Allah, bersujud pertama kalinya, sungkurkan kepala di hadapan Allah, rasanya tenang luar biasa, nangis bercucuran. Kenapa? Akhirnya bisa menyembah Tuhan yang benar.
Akhirnya bisa menyembah Tuhan yang ada alasannya, ada buktinya, masuk Islam. Apa tujuan hidup manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami turunkan, tidak kami ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami. Maka tujuan hidup saya cuma untuk beribadah pada Allah. Saya tahu persis, beribadah pada Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran tidak ada yang mendatangkan yang semacam di dalamnya. Selesai, nggak ada lagi pertanyaan di bawahnya. Kayak pohon akarnya menghujam ke bawah. Kita punya bukti, kita punya alasan yang itu tidak bisa dibeli oleh siapapun. Akan kemana setelah mati? Kembali lagi pada Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam Al-Quran. Tapi tidak cukup hanya itu. Tidak cukup hanya percaya bahwa kita berasal daripada Allah, akan kembali pada, tapi kita juga harus percaya bahwa tatkala Allah menciptakan kita, Allah sertakan aturan-aturan bagaimana cara dia mau disembah, bagaimana cara dia mau diibadahi. Maka tatkala kita kembali pada Allah, Allah akan hisab setiap ibadah kita sesuai enggak dengan aturan dia. Itulah akidah, Pak. Itu iman, Pak. Karena kalau kita sudah kemudian percaya 100% berdasarkan bukti, insya Allah nggak banyak masalah orang-orang Islam ini. Kenapa? Karena mereka sudah punya bukti. Mereka nggak mau ditukar dengan apapun. Pak, mohon maaf Pak, saya kan harusnya bersalah Pak. Bapak mau nggak Pak buat saya nggak bersalah? Saya bisa kasih Bapak 20 miliar Pak. Kamu kurang ajar kamu ya. Kamu kira akidah saya 20 miliar? Kalau orang berakidah, karena dia tahu bahwa Allah melihat dia senantiasa, gitu loh, bahwa setiap waktu dia akan kemudian dipertanggungjawabkan duit ini mau kemana. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, yang yakin betul bahwa mereka akan kembali pada Allah. Kalau sudah begitu, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan ada rasa khawatir dan tidak akan ada rasa sedih. Kenapa? Kita tahu semuanya akan dikembalikan pada Allah. Apa yang bisa buat kita sedih kalau begitu? Nggak punya uang. Kalau orang muslim nggak punya uang, mikirnya begini: selama Allah masih mengizinkan saya hidup dan masih punya perut, maka setiap yang punya perut akan ada rizkinya. Kalau saya masih hidup, berarti pasti ada rizki. Selama saya carinya benar, saya carinya serius, pasti ada rizki. Tapi kalau sudah tidak ada rizki lagi, berarti Allah sudah kangen sama saya. Ya kan ya? Ya enggak? Loh, toh semua manusia akan mati. Orangnya santai. Kenapa? Karena dia tahu akan dikembalikan pada Allah. Diajak maksiat, cewek datang, telanjang, cantik, sorry, saya takut pada Allah. Kenapa? Nikmat saya denganmu akan berakhir, tapi dosa saya tetap. Nggak mau saya. Tapi kalau saya nolak kamu, mungkin saya nyesel. Tapi nyesel itu akan berakhir, pahala saya tetap di hadapan Allah. Kan gitu. Karena dia tahu hidup bukan cuma di dunia. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang muslim yang meyakini Islam, yang meyakini Allah karena dia punya bukti, atau cuma sekedar kemudian dia punya keturunan? Wajar kalau dia kemudian tidak di komunitas Islam, berganti pikirannya. Dia tidak di komunitas Islam, berganti kemudian cara pikirnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki bukti. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian, inilah iman di dalam Islam. Iman di dalam Islam berbeda dengan iman dengan yang lain. Kenapa? Islam menjangkarkan keimanan pada proses berpikir, yang itu tidak ada pada agama-agama lain. Agama lain justru tidak boleh mikir. Martin Luther, seorang yang sangat pintar dalam agama Katolik, dia menciptakan Kristen Protestan. Dia bilang apa? Dia bilang musuh terbesar agama kita itu akal. Karena kalau agama kita pikirin terus, mentok agama kita. Islam tidak, justru Allah suruh mikir. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafi laili wan nahar la ayatin liulil albab. Apalagi afala yang zurna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat fadzakir, suruh mikir lagi. Besok sebentar lagi banyak orang-orang menikah. Apa yang sering tertulis di undangan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Suruh mikir terus. Kenapa? Mikir dapat Allah. Tapi hati-hati Pak, hati-hati. Mikir di dalam Islam cuma untuk beriman. Setelah beriman, fungsi mikir bukan untuk sok pintar.
tapi untuk memahami syariat Allah. Zaman sekarang ada orang aneh, tahu orang-orang liberal Pak? Ini berbahaya. Kenapa? Dalam perkara akidah dia ikut orang barat, tapi dalam perkara syariat dia banyak mikir. Kenapa sholat harus 2 kali? Kenapa subuh harus 2 kali? Kenapa jilbab harus begitu? Itu budaya Arab. Dalam perkara syariat dia banyak mikir, dalam perkara akidah dia taklid orang barat. Orang muslim harusnya dalam perkara akidah dia mikir, dalam perkara syariat sami'na wa ata'na. Itu perkara Islam. Lah kenapa sami'na wa ata'na? Karena Allahnya sudah jelas. Contoh, ada orang bilang begini, terakhir nih, ini bonus, ini penting banget. Ada orang berkata begini, Islam tuh nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena Islam penuh dengan teori dan Islam penuh dengan tahayul, nggak masuk akal. Contoh, kenapa babi dilarang? Kenapa babi dilarang, Pak? Secara akal, Pak, babi itu adalah makhluk yang paling komersil menguntungkan. Anaknya banyak, dagingnya enak, seluruh badannya jadi duit. Tulangnya jadi duit, bulunya jadi duit, matanya jadi duit, dagingnya jadi duit, semua jadi duit. Tapi kenapa haram, Pak? Penyakit doang. Kalau sudah nggak ada penyakit lagi gimana? Hati-hati terjebak dengan gaya-gaya pikir orang-orang non-muslim. Mereka pengen kita menjawab, kenapa babi haram? Karena ada cacing pita, karena ada penyakit, karena gen dan sebagainya. Itu bukan jawaban. Itu hikmah diharamkan babi, bukan sebab diharamkan babi. Sebab diharamkan babi cuma satu, karena perintah Allah. Selesai. Nggak masuk akal dong. Contoh lagi, kita kentut kan lewat belakang, Pak. Tapi wudhunya di muka, masuk akalnya di mana? Oh enggak, gini ceritanya, muka tuh banyak saraf. Jadi kalau kita kemudian kentut, muka dibasuh karena sarafnya di muka semua. Tapi kenapa nggak di pantat? Kan di pantat yang kotor. Islam nggak masuk akal. Oke, yang bilang kayak begini, jangan diladenin. Jangan ladenin orang dalam perkara debat syariah, karena nggak akan pernah jadi. Ajak dia mikir dalam perkara akidah. Karena dalam perkara syariah itu sami'na wa ata'na. Contoh, pernah pergi ke dokter, Pak? Pernah pergi ke dokter? Pernah ya? Pergi ke dokter, dokternya bilang, Pak, Bapak untung Pak, Bapak datang malam ini Pak. Kenapa? Bapak itu Pak, kolesterolnya tingkat akut Pak. Parah banget Pak, tinggi banget Pak. Oh kalau Bapak telat datang aja Pak, mungkin Bapak besok sudah lewat Pak. Oh dok, beneran dok? Bener. Serius dok? Serius. Lalu saya harus apa dok? Bapak jangan banyak makan yang minyak-minyakan lagi Pak ya. Iya. Nah sekarang saya kasih tahu, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Listnya banyak, wah, jangan makan. Terus dikasih obat. Yang ini obatnya Pak, makan 3 kali sehari Pak. Wajib. Jangan lewat sekali aja Pak. Kalau lewat sekali aja, jangan salin saya. Jangan salin saya. Yang ini Pak, 2 kali aja sehari Pak. Jangan banyak-banyak Pak. Yang ini Pak, ini Bapak habisin Pak. Yang ini pilihan aja Pak. Boleh Bapak makan, boleh tidak. Karena ini vitamin aja Pak. Kita pulang. Tebus resepnya. Pernah nggak kita tanya dokternya, dok, kenapa ini harus 3 kali sehari? Kenapa ini 2 kali sehari? Apa isinya dalam sini? Senyawanya apa? Cara bekerjanya gimana? Saraf mana yang dihambat? Apa ini senyawa-senyawanya? Jelaskan struktur kimianya. Pernah nggak kita nanya begitu? Nggak pernah. Kenapa? Karena kita sudah yakin itu dokter. Kalaupun dokter tuh jelasin kita juga nggak ngerti kali. Gitu kan ya, kan dia sudah kuliah, kita nggak kuliah. Dia dokternya, bukan kita dokternya. Kenapa kita malah yang nanya? Kalau kita sudah yakin sama dokternya, sami'na wa ata'na sama resep-resepnya, benar nggak? Pertanyaan saya sekarang, Allah sama dokter, yang mana yang lebih yakin? Allah sama dokter, yang mana yang lebih yakin? Jangan-jangan Anda lebih yakin dokter daripada Allah. Dokter kasih sesuatu sami'na wa ata'na. Allah perintah, banyak tanya, kenapa begini? Kenapa begini? Ya Allah, berarti Anda nggak benar-benar yakin sama dokternya. Nggak benar-benar yakin sama Allah. Jadi yang penting itu bukan mempermasalahkan resep, tapi mempermasalahkan dia dokter atau bukan. Bisa dipahami Ibu sekalian? Yang masalah bukan aturan syariatnya, tapi yang dipermasalahkan adalah itu Tuhan atau bukan. Itu kitab atau bukan, itu rasul atau bukan. Maka dalam rukun iman 3 yang terbesar adalah yakin pada Allah, yakin pada rasul, yakin pada kitab. 3 itu yang bisa kemudian dibuktikan dengan akal manusia. Wallahu miswab, mudah-mudahan menjadi kemudian tambahan atas iman kita, menjadi kemudian sebuah pemahaman. Ini yang paling penting kemudian dalam Islam, karena Islam itu sudah terlalu banyak dirusak orang.
termasuk sekarang rusak karena kita mengajarkan Islam pada anak-anak kita bukan dimulai dari akidah. Kita tidak mulai dari pertanyaan why, kenapa saya tapi dimulai dari pertanyaan what and how, apa dan bagaimana. Apa itu sholat, bagaimana caranya sholat. Apa itu puasa, bagaimana caranya puasa. Tapi nggak pernah diajarin kenapa harus puasa, kenapa harus sholat, kenapa harus Islam. Itu yang paling penting, akidah, tauhid. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita, mudah-mudahan jadi amal ibadah bagi kita, dan mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.